Silakan yang bajunya belum rapi atau belum pakai masker dipasang dulu maskernya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin temannya berdoa. Persiapan berdoa. Mulai. Selesai. Kali ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Rizky. Kemana Rizky? Sakit Bu. Ada suratnya ya? Ya. Ada lagi yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Kamu tidak masuk. Baik anak-anak, sebelum ke pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang teks anekdot. Siapa yang masih ingat teks anekdot itu apa? Ya, Yuli silakan. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu. Ya, bagus sekali. Teks anekdot barusan sudah diungkapkan sama Yuli. Sekarang coba Anissa sebutkan struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, kode. Ya, bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami materi pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks hikayat atau cerita rakyat. Nah, di sini sekarang kita akan belajar tentang KD 3.7 tentang mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Nah, untuk 4.7-nya menceritakan kembali cerita hikayat berdasarkan dari yang didengar atau dibaca dengan bahasa kalian sendiri. Di sini tujuannya setelah mempelajari ini nanti kalian diharapkan kalian menemukan ciri-ciri atau karakteristik dalam hikayat. Kemudian menemukan unsur-unsur intensifnya, kemudian menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat. Nah, setelah menemukan karakteristik, terus unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilainya, nanti kalian menceritakan kembali hikayat yang kalian baca dengan bahasa kalian sendiri. Paham anak-anak? Paham. Kira-kira teks hikayat itu apa sih? Ada yang tahu? Ya. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Ya, bagus. Jadi, dalam hikayat itu menceritakan tentang sebuah kerajaan. Terus bersifat kemustahilan, banyak hal-hal yang mustahil yang diceritakan di dalam hikayat. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, di sini ada nilai moral, ada nilai sosial. Yang kedua, di sini menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Nah, di sini ketika menceritakan kembali merupakan menganalisis meningkatkan keterampilan membaca dengan meneladani contoh-contoh perilaku positif yang ada di dalam cerita rakyat tersebut. Paham anak-anak? Paham. Nanti ibu akan bagi kelompok ini menjadi 4 kelompok, berarti ada yang satu kelompok 4 orang, ada yang 3 orang, ya. Nanti yang di sana kelompok 1, yang di sini kelompok 2, ini kelompok 3, berarti ini kelompok 4. Nah, untuk sebelumnya ibu akan memutar video biar kalian lebih paham. Ini contoh video hikayat. Hang Tuah merupakan seorang pahlawan legendaris dari bangsa Melayu pada masa pemerintahan Sultan Malaka di abad ke-15. Beliau dilahirkan di Pulau Bintan, Riau dari pasangan Hang Mahmud dan Jang Mardi. Semasa kecil, Hang Tuah sudah terlihat memiliki bakat pemberani dan penolong untuk menimba pengalaman hidup. Saat menginjak remaja, Hang Tuah meminta izin kedua orang tuanya pergi merantau ke kota Malaka. Melihat keinginan kuat di mana menjadikan akibat. Seandainya Hang Tuah masih hidup, pasti bisa kita andalkan untuk mengalahkan akibat, kata Raja kepada bidadara. Jika Hang Tuah belum mati dan sekarang berada di Indrapura, Raja pun sempat marah dan kaget, namun satu sisi merasa gembira karena itu. Nah, baik anak-anak, barusan sudah ibu putar contoh dari cerita rakyat atau hikayat. Nah, kira-kira dalam video tersebut tokoh utamanya siapa? Allah. Latar tempatnya ada di mana saja? Ada di Malaka, terus Indrapura dan Majapahit. Temanya tentang apa? Ya, kepahlawanan. Dan karakteristik yang ditampakkan dalam video tersebut itu Hang Tuah seorang pemberani. Seperti itu ya. Baik, silakan.
silakan sekarang kalian bentuk kelompok. Nanti ibu bagikan lembar kerjanya. Silakan. Masih semangat anak-anak? Baik, ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan didiskusikan setiap kelompoknya. Di dalam lembar kerja tersebut ada contoh hikayat yang judulnya Hikayat Raja Donan. Silakan kalian baca, kalian amati, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi silakan kalian presentasikan hasil kerja kalian. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 2. Baik, Khalifah silakan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Karakteristik Hikayat Raja Donan. Istana sentris menceritakan raja-raja besar dan Raja Donan beserta 4. Maksud dari hikayat tersebut para raja mempercayai kepada ahli ilmu tentang bayi yang bukan Hikayat Raja Donan. Raja tersebut bernama Raja Besar dan istrinya bernama Putri Lindungan Bulan. Tetapi sayangnya mereka baru memiliki anak. Maka Raja berjanji dan berniat untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Tetapi Raja Donan menolak. Maka terjadi lagi peperangan. Dalam peperangan ini, Raja Portugal juga tewas dan adik perempuannya dapat dibujuk supaya mengikuti pengembalian bersama-sama. Baik, itu hasil dari presentasi kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Yuli. Secara keseluruhannya sudah bagus, tapi cara penyampaiannya masih terbata-bata, Bu. Ya. Ada yang mau memberikan tanggapan lain? Ya, silakan. Secara keseluruhan sudah bagus, cuma ada nilai-nilai yang kurang, yaitu nilai sosial. Ki Ambon menjadi sahabat Raja Donan dan dibawa sama dalam perjalanan. Ya, bagus. Baik anak-anak, kita hari ini sudah mempelajari tentang teks hikayat atau yang disebut dengan cerita rakyat. Kita sudah melihat contoh teks hikayat dari hikayat Hakwa, terus Putri Kuning dan Raja Donan. Nah, silakan sekarang kalian refleksikan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan? Saya, Bu. Ya, silakan Olivia. Hari ini saya telah mempelajari tentang karakteristik, diantaranya istana sentris, kemustahilan, anonim. Ya, bagus. Ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan. dalam hikayat juga terdapat nilai moral, budaya, dan sosial. Ya, bagus. Baik, anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tetap materinya tentang hikayat, namun